Ini kita sudah jam Ya, 9. selamat pagi, Bu Indri. Ah, Bagaimana? Apakah mau dimulai atau masih mau menunggu pesertanya? Mungkin bisa Boleh, sambil saya menunggu menunggu. kita mulai saja, Mbak Indri. Oke, silakan Bapak Arkam dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Putra. Ya, Pak, izin sambil menunggu para peserta, kita langsung memulai saja, Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat SH, selaku narasumber kita pada siang hari ini, yang beliau juga merupakan Hakim Pengadilan Negeri Belopak kelas 3. Dan intinya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih antusias dalam mengikuti berbagai acara webinar yang diadakan oleh Wawasan Hukum Nusantara, yang mana pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita mengadakan webinar tentang peradilan anak yang akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Hidayat SH. Kepada Pak Wahyu Hidayat, kami persilakan untuk share screen. Apabila ada yang ingin ditampilkan, dipersilakan Bapak. Oke, baik, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Silakan, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah Ya, terlihat, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sudah bisa dimulai materinya apa gimana? Ya, silakan Pak. Pak Sudah. Wahyu. Baik, baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Nusantara Hukumnya, Bapak Arkam Bakri, Bapak Ibu Moderator, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, para peserta webinar yang saya hormati. Ini kesempatan kedua ya, saya diberikan ruang oleh Pak Arkam dan teman-teman Nusantara Hukum untuk berbagi dengan rekan-rekan sekalian, para pemerhati, atau mungkin para praktisi juga, akademisi, dan insan-insan yang berkecimpung di bidang hukum maupun menaruh minat pada dunia penegakan hukum, khususnya pada dunia peradilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mungkin di antara peserta ada rekan-rekan yang sudah berpraktik sebagai advokat, mungkin sudah punya pengalaman terlibat dalam proses advokasi kasus-kasus atau perkara-perkara anak, baik di tingkat penyidikan mungkin sampai ke peradilan. Saya kira saya tidak bermaksud untuk menggurui mungkin atau merasa lebih tahu dari Bapak Ibu, namun ini sekedar sharing antar sesama praktisi hukum, begitu bagaimana kita mendiskusikan sudut pandang masing-masing bagaimana berjalannya sistem peradilan pidana anak ini antara praktisi hukum selain hakim dan hakim yang tentu menjalankan kekuasaan peradilan khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit flashback mungkin di beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita publik nasional sempat dihebohkan dengan pengakuan seorang ibu di Pekanbaru kalau tidak salah, di Riau itu. Ada seorang ibu yang membuat unggahan story tentang anaknya yang mengalami gangguan mental atau stres begitu karena ada riwayat kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak dan diduga pelakunya adalah temannya sendiri yang masih TK.
Otomatis kalau TK kan masih di bawah 7 tahun, begitu masih anak-anak sekali, sehingga ini menggemparkan publik. Nah, tentu yang menjadi sorot dalam hal ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan seksual tersebut atau dalam melakukan kejahatan apapun itu terhadap anak yang masih sangat berusia belia seperti itu. Bagaimana hukum melihatnya? Nah, hal-hal seperti itu telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana undang-undang tentang SPPA. Saya singkat SPPA penyebutannya supaya lebih singkat ya Bapak Ibu. Apa itu SPPA? Di undang-undang diatur bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyelidikan, sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana. Jadi prosesnya ini sama sebenarnya dengan secara sistem Bapak Ibu ya, itu sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya, itu tetap ada penyidikannya sampai dengan tahap pemasyarakatan, namun dengan cara atau treatment khusus yang tentunya berbeda dengan sistem peradilan yang berlaku terhadap orang dewasa. Kemudian mengapa SPPA ini harus ada? Mengapa negara harus membentuk sistem peradilan sendiri terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa? Setidaknya menurut undang-undang ada dua hal. Yang pertama adalah perlunya perlindungan khusus bagi anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan anak. Jadi negara melihat bahwa anak ini adalah tunas masa depan bangsa yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan memiliki karakteristik khusus yang khas yang berbeda dengan orang dewasa. Apa saja Bapak Ibu? Salah satu mungkin diantaranya adalah mengenai tumbuh kembang anak, cara mental dan psikisnya yang belum semata orang yang Recording in dewasa. progress. Dalam beberapa kasus kejahatan, anak yang melakukan kejahatan Bapak Ibu sering sekali juga sebenarnya dia berposisi sebagai korban. Korban dalam hal ini adalah tidak layaknya lingkungan dalam mendidik dan membentuk karakteristik anak, sehingga anak ini tidak dilihat sebagai individu yang secara independen dapat mengambil keputusan karena dia tidak memiliki daya untuk menalar, untuk menimbang-nimbang akibat dari perbuatannya. Makanya stigma yang sering kita lekatkan kepada anak-anak ketika melakukan suatu pelanggaran mungkin atau bahkan kejahatan adalah kenakalan. Lebih disebut sebagai kenakalan daripada menyematkan stigma penjahat bagi anak. Karena hal yang tadi saya sebutkan itu ada latar belakang mental psikis yang tidak memungkinkan dia sama baiknya dengan orang dewasa untuk dapat menyadari akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Oleh karena hal-hal seperti itu, karena besarnya potensi anak-anak untuk masa depan bangsa kita, maka negara perlu untuk memberikan perlakuan yang khusus yang berbeda dengan perlakuan terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap orang dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi logis atau konsekuensi yuridis dari posisi Indonesia sebagai negara pihak yang ikut meratifikasi Convention on the Rights of the Child atau konvensi tentang hak-hak anak di PBB pada tahun 1990, sehingga negara ya harus memiliki kewajiban berdasarkan ratifikasi terhadap konvensi tersebut untuk membentuk perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak dalam masalah kesejahteraan sosial, khususnya dalam penegakan hukum. Antara lain adalah melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Peraturan perundang lain misalnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak sejak tahun 2002 sudah diubah beberapa kali sampai dengan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan perpu tentang perlindungan anak. Jadi untuk negara kita sudah sebenarnya memiliki perangkat undang-undangnya sudah sangat lengkap terkait dengan bagaimana cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum begitu. Kemudian, ini beberapa istilah mungkin yang bagi kita yang belum bersentuhan dengan dunia penegakan hukum itu masih awam tentang istilah-istilah ini. Bahkan saya lihat Bapak Ibu sekalian, ini maaf sedikit kritik mungkin bagi teman-teman advokat sendiri kadang keliru dalam memberikan istilah yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA ditentukan bahwa
anak yang berhadapan dengan hukum itu biasanya disingkat ABH, itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak kejahatan tertentu. Kemudian ada anak, ini disebut dengan anak saja, kalau dia yang melakukan kejahatan maka disebut anak. Kemudian ada disebut anak korban, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana. Kemudian ada yang disebut dengan anak saksi, atau anak yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dengan sendiri, atau disebut dengan anak saksi. Nah, untuk anak atau anak yang berkonflik dengan hukum ini, itu ada batasan pertanggungjawaban pidana. Jadi dia harus minimal berumur 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun. Artinya antara 12, 13, 14, 19, 19, dan 17 sebelum berusia 18 tahun. Itulah usia anak yang dimungkinkan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga kembali ke pengantar tentang case tadi, bagaimana dengan anak usia di bawah 7 tahun misalnya, atau dia belum cukup berumur 12 tahun, apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Menurut Undang-Undang Perlindungan Pidana Anak, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tindakan yang dapat dilakukan kepada yang bersangkutan hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika tidak dikembalikan kepada orang tuanya, maka dia hanya dapat diikutkan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan pada instansi atau lembaga negara tertentu yang mengurusi bidang sosial dan kesejahteraan anak. Jadi dia tidak dapat diproses secara peradilan pidana apabila dia belum berumur 12 tahun, seperti itu. Nah, itu tadi istilah yang penting. Kalau anak korban adalah anak yang menjadi korban, dan anak saksi adalah anak yang menjadi saksi dalam suatu perkara tindak pidana. Kemudian ini juga pengenalan beberapa lembaga-lembaga terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Sama dengan criminal justice system pada umumnya, tentu melibatkan perangkat pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan advokat juga. Ini advokat tidak kalah penting perannya karena dia wajib untuk terlibat dalam memberikan pendampingan terhadap anak. Jadi kalau anak yang melakukan kejahatan tidak mampu untuk menunjuk advokat sendiri, maka negara pada setiap tingkat pemeriksaan, baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim, wajib menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi seorang anak. Kemudian ada Bapas, ini juga tidak kalah penting perannya. Bapas ini aparaturnya disebut dengan pembimbing kemasyarakatan. Jadi Bapas inilah yang berperan mendampingi anak, memberikan advice kepada anak, membimbing anak, melakukan penelitian terhadap anak, tindak tanduk terjadinya kejahatan, latar belakang anak, dan bagaimana kemudian kejahatan itu bisa dilakukan oleh anak. Kemudian LPAS ini hal baru ada setelah diterbitkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Ini singkatan dari Lembaga Penempatan Anak Sementara. Ini adalah rumah tahanannya anak, Bapak Ibu. Jadi anak menurut undang-undang itu dalam masa pemeriksaan, di setiap tingkat pemeriksaan itu tidak boleh ditempatkan sebenarnya dalam rutan yang bercampur dengan orang dewasa, tapi dia punya lembaga penahanan sendiri namanya LPAS ini. Namun sayangnya di Indonesia ini hanya di beberapa kota-kota tertentu saja yang baru menyediakan LPAS. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan di sini, saya masih di Makassar yang baru ada LPAS, di daerah lain belum ada. Sehingga pada praktiknya ini belum diimplementasikan secara maksimal begitu. Kemudian ada lembaga baru lain yang bernama LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ini lapasnya anak, sama dengan penahanannya. Dia berbeda dengan rutan. LPKA ini sendiri itu tidak berada dalam lapas. Dia ada lembaga tersendiri. Tujuannya tadi untuk memisahkan anak dari pembinaan terhadap orang dewasa. Jadi disinilah anak menjalani masa pidananya dalam hal apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara dalam proses peradilan. Dan lembaga lain yang tak kalah penting adalah LPKS atau lembaga macam pelatihan kerja sosial atau Peksos atau pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga-lembaga inilah dalam beserta aparaturnya yang memberikan pendampingan, biasanya membantu anak dalam upaya rehabilitasi terhadap akibat tindak pidana yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Jadi bukan hanya anak pelaku saja atau anak, tapi anak korban juga dan anak saksi juga biasanya diberikan pendampingan oleh LPKS atau Peksos dan TKS ini.
selanjutnya ini beberapa asas-asas tentang sistem peradilan pidana anak. Setidaknya ada 3 asas penting yang saya kira perlu untuk kita bahas. Yang pertama adalah kepentingan terbaik anak. Jadi berjalannya sistem peradilan pidana anak ini itu harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Apapun penjatuhan putusan yang diberikan oleh hakim nantinya, bagaimana penyidik, penuntut umum melakukan proses penegakan hukum terhadap anak, itu tidak boleh sama sekali mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Apa saja kepentingan terbaik bagi anak? Tentu pertama adalah tentang kesejahteraan dan pendidikannya. Proses pendidikan anak tidak seyogianya tidak boleh terganggu oleh sistem peradilan pidana anak, sehingga itu diberikan treatment khusus dalam proses penegakan hukumnya. Kemudian perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Jadi sedapat mungkin SPPA ini sangat mencegah terjadinya upaya pengangkangan terhadap anak, pembatasan kebebasan anak dalam menjalani proses pidananya. Makanya kenapa kemudian penahanan itu sedapat mungkin tidak dapat dilakukan kecuali karena memang sangat beralasan untuk tidak mungkin dilakukan upaya hukum terhadap anak tanpa dilakukan penahanan. Tapi pada asasnya sangat dihindari terjadinya perampasan kemerdekaan. Kemudian penghindaran pembalasan. Nah, ini menarik, nanti kita akan membahas kemudian bagaimana paradigma pemidanaan terhadap anak ini sangat berbeda dengan paradigma pemidanaan yang dikenal dalam KUHP yang berlaku sekarang ya. Bukan KUHP yang akan berlaku nantinya di tahun 2026. Kemudian hak-hak anak banyak sekali diuraikan dalam Undang-Undang SPPA, namun saya hanya meng-highlight beberapa hak-hak penting yang sekiranya penting untuk kita ketahui dalam proses peradilan pidana anak. Yang pertama, dia harus dipisahkan dari orang dewasa. Apabila seorang anak misalnya melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang dewasa, maka dia harus dipisahkan. Dia harus dipercepat, didahulukan prosesnya daripada orang dewasa. Kemudian hak mendapatkan bantuan hukum tadi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses peradilan. Dan ini tidak peduli apapun bentuk kejahatannya, bentuk pelanggarannya, dia harus didampingi oleh hukum. Beda misalnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, KUHP mengatur bahwa yang boleh didampingi itu adalah, yang wajib didampingi adalah tindak pidana tertentu yang diancam 15 tahun penjara ke atas. Tapi kalau anak seringan apapun tindak pidananya, dia wajib didamping, mendapatkan bantuan hukum. Kemudian dia tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, seberat apapun itu. Maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah maksimal 10 tahun penjara, Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian dia harus dirahasiakan identitasnya, identitas pribadinya, identitas kedua orang tuanya, latar belakang, apapun itu tentang anak itu tidak boleh dipublikasikan. Kemudian berhak untuk mendapatkan pendampingan orang tua atau wali, jadi dia berhak untuk didampingi terus orang tuanya, mulai dari penyelidikan sampai dengan proses peradilan. Tetap memperoleh pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi, sedapat mungkin harus dipastikan bahwa proses pendidikannya tetap jalan atau tidak terganggu dengan proses peradilan. Dan dia tetap berhak untuk melakukan kegiatan rekreasional ya, karena mungkin sudah umum kita ketahui bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain begitu, sehingga hak-hak seperti itu tetap harus dipastikan tetap diperoleh oleh anak meskipun dia terlibat dalam sistem peradilan pidana. Nah, ini hal yang paling penting saya rasa dalam penegakan hukum terhadap anak adalah perubahan paradigma kita tentang bagaimana memperlakukan anak itu tidak lagi dengan pendekatan keadilan retributif yang orientasinya adalah pembalasan, penjeraan terhadap anak, tapi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itulah undang-undang pertama yang menerapkan terminologi keadilan restoratif. Saya rasa Bapak Ibu insan akademis semua sudah banyak mengkaji soal keadilan restoratif ini. Namun ini sepanjang yang saya ketahui, yang pertama kali menyebutkan secara spesifik keadilan restoratif adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi apa itu keadilan restoratif? Adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi kejahatan itu dipandang sebagai konflik antara individu atau individu ya. Kalau keadaan retributif yang berjalan selama ini menurut KUHP kan dia sifatnya pembalasan. Konflik itu dilihat antara individu dan kepentingan umum atau negara, sehingga negara dengan begitu saja
seperti merampas hak-hak bagi pihak yang dalam hal ini paling berkepentingan dalam tindak pidana, dalam hal ini korban, itu tidak begitu dilibatkan. Kalau Bapak Ibu mengkaji atau mempelajari KUHP, itu sangat kecil mengakomodir kepentingan korban. Namun dalam sistem peradilan pidana anak ini, itu ditaruh berimbang kepentingan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korban dari tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam keadilan restoratif ini, coba dipulihkan hubungan yang rusak misalnya antara anak dengan korban dan akibat-akibat yang terjadi. Misalnya apabila anak dituduh melakukan perusakan barang tertentu misalnya, ketimbang menghukum anak penjara, menghilangkan kebebasannya dan membentuk stigma penjahat pada dirinya, kenapa tidak untuk memperbaiki saja akibat dari tindak pidananya, semua berjalan dengan damai misalnya, korban tidak merasa dirugikan lagi dan anak juga tidak perlu dikorbankan dari sistem peradilan pidana konvensional seperti itu. Nah, makanya dalam SPPA ini dilihat bahwa paradigma keadilan restoratif adalah pendekatan penegakan hukum yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana implementasinya secara konkret dikenal dengan mekanisme diversi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Jadi diversi ini adalah mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan keluar dari sistem peradilan itu sendiri melalui musyawarah mufakat. Nah, kalau karakteristik nasional bangsa kita kan meskipun terdiri dari berbagai macam jenis suku, tapi saya kira punya akar kebudayaan sama tentang bermusyawarah, gotong royong, bagaimana kita terbiasa untuk menyelesaikan banyak permasalahan secara kekeluargaan, dan saya kira itu dikenal dalam akar-akar kebudayaan di setiap wilayah. Kalau di Sulawesi Selatan misalnya, suku Bugis itu terbiasa melakukan tudang sepulung atau duduk urun rembuk, duduk bersama menyelesaikan permasalahan. Nah, inilah yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak. Jadi di versi ini pertama itu adalah implementasi keadilan restoratif, kemudian dia harus dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan. Jadi apabila syarat tindak pidana itu terpenuhi untuk dilakukan diversi, apa syaratnya? Yaitu tindak pidana diancam di bawah 7 tahun penjara dan dia bukan residivis, maka sebelum proses proses peradilan baik dari penyidikan, penuntutan atau persidangan itu harus diupayakan dulu diversi. Mulai dari penyidikan seperti yang saya sebutkan. Kalau di penyidikan tidak berhasil, maka pada saat pelimpahan pada jaksa di tingkat penuntutan, jaksa anak harus mengupayakan diversi lagi. Kalau tidak berhasil di jaksa sidang, kalau tindak pidananya memungkinkan sudah dilakukan diversi, maka harus diupayakan diversi terlebih dahulu. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mendamaikan anak dengan korban. Kemudian berusaha sedapat mungkin menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan supaya apa? Untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya. Kemudian mendorong masyarakat juga berpartisipasi, karena dalam diversi ini itu dimungkinkan untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, misalnya tokoh agama atau tokoh pemerintahan ikut terlibat berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian terbaik bagi anak dan korban dari tindak pidana, dan kemudian juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, karena meskipun diversi ini tujuannya untuk mendamaikan antara anak dengan korban dari tindak pidana, namun tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban terhadap anak, tapi tidak secara pidana. Jadi misalnya dalam praktik kami misalnya beberapa kali dalam diversi itu mewajibkan terhadap anak melakukan tanggung jawab sosial. Misalnya kita tentukan dalam kesepakatan diversi itu agar anak misalnya melakukan pelayanan di gereja, melakukan pelayanan di masjid, pelayanan sosial, ikut kerja bakti kebersihan dan sebagainya. Jadi diversi ini tidak semata-mata untuk membebaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, tapi tetap menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak terhadap akibat dari tindak pidananya. Jadi secara halus tetap ada mekanisme penjeraan sebenarnya, dengan harapan bahwa ini tidak membuat anak kehilangan kemerdekaannya, tapi di sisi lain juga memberikan sedikit pelajaran kepada anak agar dia di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Nah, itu tentang diversi. Kemudian ini secara umum ya, gambaran garis-garis besar bagaimana alur penyelesaian perkara pidana anak. Seperti saya katakan di awal bahwa untuk sistem sebenarnya secara kelembagaan hampir sama dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, tetap melibatkan polisi, jaksa, hakim. Namun yang perlu diketahui bahwa polisi, jaksa, hakim yang dimaksud di sini adalah
para aparatur penegak hukum yang memiliki sertifikasi anak atau telah mengikuti pendidikan tentang sistem peradilan pidana anak. Karena itu disyaratkan oleh undang-undang, kemudian dilaksanakan diversi pada tingkat penuntutan, kemudian hasilnya nanti adalah tetap diupayakan untuk dapat berintegrasi kembali masyarakat setelah mengikuti pembinaan di LPKA misalnya. Kemudian ini hal penting terkait dengan penahanan anak. Jadi yang penting diketahui Bapak Ibu bahwa anak itu tidak boleh ditahan sama sekali apabila ada jaminan dari orang tua, walinya, atau lembaga tertentu yang menyatakan bahwa dia menjamin anak bahwa akan dibuat kooperatif terhadap proses peradilan. Jadi kalau ada jaminan tidak boleh ditahan sama sekali. Kemudian syarat untuk dapat menahan anak minimal dia berumur 14 tahun ya, dan ancaman pidana penjara itu ancamannya 7 tahun atau lebih, dan ini sifatnya kumulatif Bapak Ibu, tidak boleh salah satunya saja. Jadi meskipun dia melakukan ancaman pidana penjara lebih kurang dari 7 tahun misalnya, lebih dari 7 tahun tapi dia belum cukup berumur 14 tahun, maka itu tidak boleh ditahan, tapi harus kumulatif keduanya terpenuhi, dan jangka waktunya juga dibuat setingkat mungkin. Di tingkat penyidikan hanya maksimal 7 dan perpanjangan 8 hari dibandingkan dengan terhadap orang dewasa misalnya yang dapat dilakukan 20 ditambah dengan 40 hari, jadi sampai dengan 60 hari. Di tingkat penuntutan hanya maksimal 10 hari, di tingkat pemeriksaan sidang peradilan tingkat pertama hanya maksimal 15 hari dibandingkan dengan peradilan dewasa itu sampai dengan 90 hari, di tingkat banding maksimal 15 hari dan kasasi maksimal 35 hari. Ini sangat singkat sekali, karena itu asasnya tadi bahwa sedapat mungkin dihindarkan hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak bebasnya anak atau merampas kemerdekaan anak. Makanya dibuat penahanan sesingkat itu begitu. Nah, ini terkait dengan persidangan, hal-hal penting yang perlu diketahui bahwa hakim yang memeriksa anak itu biasanya hakim tunggal, boleh majelis hakim kalau ancaman pidananya lebih dari 7 tahun atau pembuktiannya dianggap tidak mudah begitu. Kemudian perangkat sidang tidak mengenakan atribut persidangan. Maaf Bapak Biar, ini gambarnya keliru sebenarnya, tapi ya ini pemanis slide saja, tapi ini ilustrasinya. Dia seharusnya tidak boleh mengenakan atribut persidangan, jadi tidak mengenakan toga. Jadi seolah-olah seperti rapat biasa saja, tujuannya supaya secara psikis itu tidak menekan anak, bahwa karena aturan umumnya pun sebenarnya anak itu tidak boleh masuk ke ruang persidangan, tapi mau tidak mau karena dia adalah pelaku misalnya atau saksi menjadi korban, dia terpaksa terlibat dengan sistem peradilan, maka dibuat nuansa yang tidak memberikan efek begitu menekan kepada anak. Bahkan di pengadilan negeri tertentu Bapak Ibu, ruang sidang anak itu karena dia khusus berbeda dengan ruang sidang orang dewasa, itu biasanya dibuat gambar-gambar pandangan sama dengan ruang anak-anak TK begitu. Jadi dibuat anak senyaman mungkin seolah-olah dia tidak sedang mengikuti proses peradilan. Kemudian anak wajib didampingi oleh penasihat hukum seperti dikatakan tadi, wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua. Jadi 3 pihak ini harus ada dalam proses persidangan. Kalau tidak lengkap, hakim tidak akan memulai persidangan. Kemudian wajib melakukan diversi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian dia harus disidangkan di dalam ruang khusus anak dan wajib didahulukan persidangannya. Semua peradilan umum di Indonesia itu menyediakan dan wajib menyediakan ruang khusus anak yang berbeda dengan ruang sidang dari orang dewasa. Kemudian dinyatakan tertutup, semua perkara anak harus dinyatakan tertutup apapun bentuk tindak pidananya. Beda dengan tindak pidana orang dewasa misalnya, hanya perkara-perkara tertentu yang dinyatakan tertutup, misalnya perkara kesusilaan, pemerkosaan dan sebagainya. Kemudian hakim wajib mempertimbangkan hasil litmas dalam putusan. Litmas ini adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Kenapa hakim wajib? Karena beliaulah yang melakukan pendampingan dan penelitian terhadap anak, sehingga dalam hasil litmasnya itu akan diperoleh gambaran utuh tentang bagaimana sebenarnya latar belakang terjadinya tindak pidana itu, apa keadaannya menyertainya, dan bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan terhadap anak apabila dijatuhi tindak pidana tertentu.
Makanya dalam litmas dari pembimbing kemasyarakatan itu selalu mencantumkan rekomendasi mengenai jenis sanksi apa yang paling tepat dijatuhkan terhadap anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan pidana. Nah, ini jenis-jenis sanksi anak. Jadi Undang-Undang SPPA ini mengatur ada 2 jenis sanksi anak. Yang pertama ada sanksi pidana dan ada sanksi tindakan. Ini hal khusus yang hanya berlaku terhadap anak. Jadi tindakan itu nanti akan kita bahas kemudian. Jadi anak berumur 14 tahun itu tidak boleh dijatuhi pidana Bapak Ibu. Dia hanya dapat dikenakan tindakan seperti itu. Kemudian penjara adalah ultimum remedium. Artinya dia adalah upaya terakhir apabila dilihat bahwa tidak ada lagi jenis penjatuhan pidana lain yang lebih tepat terhadap anak selain daripada dijatuhi penjara. Karena pada asasnya tadi itu sedapat mungkin dihindarkan tindakan yang dapat merampas kebebasan anak. Kemudian penjara anak hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang berat atau disertai kekerasan. Misalnya tindak pidana terorisme, pembunuhan dan sebagainya, narkotika dan sebagainya yang ancaman pidananya memang berat dan dapat berdampak secara masif bagi masyarakat. Nah, yang menarik adalah maksimal penjara yang dapat dijatuhkan adalah 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi misalnya dalam tindak pidana tertentu ancaman pidananya bagi orang dewasa adalah 10 tahun, maka maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya 5 tahun, begitu dan seterusnya. Dan kalau dia adalah ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, maka maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya 10 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Dan yang menarik lagi adalah minimum khusus penjara tidak berlaku bagi anak. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa dalam perkara-perkara tindak pidana tertentu, khususnya dalam tindak pidana khusus itu biasanya undang-undang memberikan batasan limit minimal terkait dengan ancaman pidana. Misalnya dalam undang-undang tindak pidana narkotika dalam pasal 112 misalnya atau 114 yang di mana orang didakwa melakukan kejahatan jual beli narkotika, itu maksimal ancaman pidananya adalah 5 tahun, tidak boleh kurang. Minimal itu 5 tahun, tidak boleh kurang. Tapi dalam penjara anak itu tidak berlaku minimum khusus seperti itu, boleh di bawah 5 tahun. Oke, kemudian apa saja jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak? Yang pertama adalah pidana peringatan. Jadi ini adalah pidana yang paling ringan bagi anak. Bagaimana bentuknya? Dalam putusan hakim hanya mencantumkan bahwa anak diberi peringatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi sama sekali tidak merenggut kebebasan anak. Kemudian ada pidana dengan syarat. Nah, kalau dalam pidana orang dewasa mungkin kita sering mendengar ada namanya putusan percobaan atau pidana bersyarat, di mana orang dalam putusan dihukum untuk dipenjara dalam waktu tertentu, tapi tidak perlu dijalani, tapi ditentukan masa percobaan sampai beberapa bulan misalnya atau 1-2 tahun. Nah, dalam anak pun ada jenis pidana demikian. Tapi dalam pidana anak itu dibedakan ada namanya syarat umum dan syarat khusus. Kalau untuk orang dewasa kan hanya syarat umum saja, bahwa dalam masa percobaan ia tidak boleh melakukan tindak pidana lagi. Apabila melakukan tindak pidana maka harus menjalani pidana dijatuhkan dalam putusan tersebut. Namun untuk anak dikenal ada namanya syarat umum, syarat khusus. Syarat umum itu adalah dia tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana percobaan, dan syarat khusus adalah sebagaimana disebutkan dalam surat ini. Pertama, dia mengikuti pembinaan di luar lembaga, mengikuti pelayanan masyarakat, dan mendapatkan pengawasan dari jaksa begitu. Kemudian ada pidana pelatihan kerja. Nah, biasanya diselenggarakan oleh LPKS atau lembaga-lembaga tertentu yang memenuhi syarat untuk melakukan pelatihan kerja terhadap anak. Kemudian pembinaan dalam lembaga, dan jenis pidana terakhir adalah pidana penjara. Dan seperti yang saya katakan bahwa penjara ini adalah ultimum remedium, sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap anak kecuali memang tindak pidana yang sangat berat sekali akibatnya maupun tingkat
kekejian perbuatan itu sangat sulit untuk diterima, maka mau tidak mau harus dikenakan pidana penjara terhadap anak. Kemudian selain pidana pokok ada juga pidana tambahan, yaitu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ataupun pemenuhan kewajiban adat tertentu. Yang kedua adalah sanksi tindakan. Ada beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak. Pertama adalah pengembalian kepada orang tua atau wali, kemudian diserahkan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk membimbing anak, kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa kalau secara mental anak ini bermasalah, kemudian dapat diikutkan perawatan di LPKS, atau kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan disediakan oleh pemerintah atau badan swasta, dicabut SIM-nya biasanya dalam perkara-perkara pelanggaran lalu lintas, atau dihukum untuk melakukan perbaikan dari akibat tindak pidana yang ditimbulkan olehnya. Itu saja Bapak Ibu, saya kira sebagai pengantar, selebihnya kita dapat membahas lebih jauh dalam diskusi jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Pak Wahyu Hidayat tentang peradilan pidana anak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan open kamera. Persilakan Bapak Ibu. Koyum Bang, dari Palembang Bang. Ya, silakan Pak Koyum. Ya. Oke, selamat pagi pemateri, selamat pagi semuanya ya. Jadi kemarin di Palembang ini ada terjadi penculikan, kemudian percobaan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan anak di bawah umur. Tuh. Jadi kejadiannya itu sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu, tanggal 2 Desember 2023. Sampai sekarang si anak masih agak sulit untuk berbicara gitu. Hanya ada pengakuan yang dari si anak yang mengatakan bahwa dia dijemput setelah pulang sekolah. Ini anak umur 11 tahun, Bang. 11 tahun. Dijemput dari sekolah, kemudian diajak naik motor dan dibawa ke suatu tempat kurang lebih jaraknya 7 km, dan di sana dilecehkan gitu kan, sempat karena tidak